Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Lismawati, CGP Angkatan 4 Ciamis, Jawa Barat. Bersama fasilitator saya, Ibu Atik Indarini, MPD, dan pengajar praktik saya, Bapak Yadi Suryadi, SPD MPD. Kali ini saya akan membahas mengenai modul 3.1.A.7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pendidik yang tentunya akan menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran, saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal saya dengan beberapa langkah, yang antara lain saya akan menyusun rencana untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan program guru penggerak di lingkungan asal saya secara konsisten. Kedua, saya akan menyampaikan program-program yang sudah saya susun kepada kepala sekolah untuk dipertimbangkan supaya saya bisa menjalankan program tersebut. Ketiga, saya akan mentransfer dan menerapkan apa yang saya telah peroleh dari program guru penggerak ini pada komunitas praktisi saya di sekolah dan di forum guru lainnya seperti KKG sebagai salah satu kegiatan pengimbasan. Keempat, ketika saya mengalami situasi dilema etika, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya dalam mengambil keputusannya yang berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran antara lain: 1. Mengidentifikasi masalahnya dulu, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. 2. Menentukan paradigma apa yang ada pada masalah tersebut. Yang paradigma dalam pemutusan masalah itu ada 4, yaitu individu lawan masyarakat, individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice for mercy, kebenaran lawan kesetiaan, truth plus loyalty, jangka pendek plus jangka panjang, atau short term plus long term. Ketiga, kemudian saya akan menentukan prinsip mana yang akan saya gunakan. Prinsip-prinsip tersebut ada 3, yaitu prinsip berpikir hasil akhir, ends-based thinking, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking, dan prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Keempat, yaitu selanjutnya saya akan menguji keputusan yang saya buat berdasarkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan itu antara lain: 1. Menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. 2. Menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. 3. Menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. 4. Pengujian benar lawan salah dalam situasi tersebut. Misalkan di sini dalam pengujian lawan salah ada 5, yaitu melakukan uji legal, yaitu menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum. Kemudian kedua, melakukan uji regulasi, yaitu menentukan apakah ada pelanggaran peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut. Ketiga, melakukan uji intuisi, yaitu menentukan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan intuisi. Keempat, melakukan uji publikasi, yaitu menguji perasaan bila keputusan yang diambil dipublikasikan di media sosial. Kelima, melakukan uji panutan atau idola, yaitu menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh panutan atau idola kita kalau dalam situasi tersebut.
Kelima, pengujian paradigma benar lawan salah. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Selanjutnya, saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut ketika dihadapkan pada suatu masalah hari ini, besok, minggu depan, bahkan hari-hari selanjutnya. Ketika saya dihadapkan pada suatu permasalahan, dilema etika atau bujukan moral dalam penyelesaian masalah tersebut, saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan melakukan hal demikian, saya berharap dapat menentukan pengambilan keputusan yang tepat. Intinya, saya ini akan memulai setiap saat apabila ada permasalahan. Dan seseorang yang akan menjadi teman diskusi saya yang efektif adalah saya akan menjadikan kepala sekolah sebagai pendamping saya dan rekan sejawat saya dalam pengambilan keputusan. Karena meskipun saya sudah mempelajari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, saya masih tetap harus berlatih karena pengetahuan ini baru saya mendapatkannya. Saya tetap membutuhkan kepala sekolah sebagai pemimpin saya atau penasehat saya dan teman-teman sejawat saya untuk berkolaborasi, berdiskusi, menganalisis, dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil untuk menentukan keputusan tersebut sudah tepat dan efektif dan tidak akan ada yang dirugikan. Sekian, terima kasih. Keputusan adalah suatu tindakan yang harus kita terima resikonya. Suatu keputusan yang didasari oleh kesadaran diri akan menghasilkan keputusan yang bermanfaat. Sebaliknya, keputusan yang didasari dengan emosi dan terburu-buru akan menghasilkan penyesalan kemudian hari. Tergerak?